You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Dari nasib buruk jadi keajaiban, Bezzecchi dan Aprilia bikin Ducati ketar-ketir di MotoGP 2025. Bermula dari nasib buruk, kolaborasi antara Marco Bezzecchi dan Aprilia kini justru meledak menjadi salah satu kisah sukses paling menarik di MotoGP 2025. Siapa sangka, hubungan yang awalnya lahir dari situasi darurat, saat Jorge Martin absen karena cedera malah menjelma jadi simbiosis yang menakutkan bagi rival, terutama Ducati. Kemenangan Raul Fernandez di MotoGP Australia 2025 menjadi penanda tonggak bersejarah, kemenangan ke-300 Aprilia di dunia MotoGP. Namun, bukan hanya itu yang mencuri perhatian. Podium 3 dan kemenangan sprint Marco Bezzecchi di Phillip Island membuktikan bahwa pabrikan asal Noale, Italia, kini benar-benar telah menjelma menjadi kekuatan besar. Sementara itu, Ducati justru terlihat goyah dan kehilangan arah sejak Marc Marquez cedera. Tanpa sosok The Baby Alien, Ducati seolah kehilangan jantungnya. Balapan di Phillip Island menjadi bukti konkret, motor-motor Desmosedici yang biasanya mendominasi, kini tampak lesu. Francesco Bagnaia tak berdaya, Michele Pirro terpuruk, dan seluruh struktur tim terlihat rapuh tanpa Marquez. Padahal, di paruh pertama musim, Ducati begitu perkasa berkat kejeniusan Marc dalam menjinakkan motornya. Sebaliknya, Aprilia memanfaatkan momentum dengan luar biasa. Ketika tim lain sibuk mencari keseimbangan, mereka justru menanjak drastis. Bahkan dengan absennya sang juara dunia Jorge Martin, Aprilia mampu tampil luar biasa berkat chemistry luar biasa antara Bezzecchi dan motor RSGP. Legenda MotoGP, Dani Pedrosa, memuji sinergi yang terbentuk antara Bezzecchi dan Aprilia. Menurutnya, kombinasi ini adalah hasil dari keberuntungan yang diolah menjadi kesempatan besar. Aprilia dan Bezzecchi, duet yang tangguh. Duo ini tercipta berkat sedikit nasib buruk, karena Martin mengalami masalah serius dan belum pernah balapan dalam kondisi fisik normal, ujar Pedrosa kepada GP1, dikutip dari Bola Sport. Marco yang baik hati dibiarkan sendiri, dan mungkin justru ini yang membantunya berkembang. Dia telah tumbuh pesat, baik sebagai pribadi maupun sebagai talenta. Dia jelas memiliki bakat, serta kegigihan dan keterampilan di atas motor. Bezzecchi kini dianggap telah memahami karakter RSGP hingga ke akar-akarnya. Ia tak hanya menjadi pembalap cepat, tetapi juga pengembang yang mampu membawa Aprilia naik level. Mungkin dia bukan pembalap penguji terbaik, tapi dia membuktikan dirinya mampu membantu pengembangan motor. Saat ini, RSGP bukan hanya mendekati Ducati, tapi bisa dikatakan sudah setara, tambah Pedrosa. Faktanya, Bezzecchi sempat menjadi satu-satunya pembalap yang bisa menandingi kecepatan Marc Marquez sebelum cedera menghentikan sang juara dunia 8 kali itu. Dan kini, dengan Marquez absen, Bezzecchi menjadi wajah baru dari perlawanan Aprilia terhadap dominasi merah Ducati. Dani Pedrosa juga menyoroti perubahan besar dalam sikap Bezzecchi. Dulu dikenal emosional, terutama karena rivalitas Akademi VR46 dengan Marc Marquez, kini Bezzecchi jauh lebih dewasa. Dia dulu tak pernah menghindar dari konfrontasi langsung, bahkan sering mencarinya. Tapi sekarang, dia sudah menemukan bentuk rasa hormat kepada Marquez, dan itu penting, ujar Pedrosa. Saya yakin, musim depan akan menjadi pertarungan Aprilia Ducati dengan Bezzecchi dan Martin melawan Marquez. Itulah cerita besar yang akan kita tunggu. Sayangnya, duel besar itu belum bisa terwujud karena baik Marquez maupun Martin sedang sama-sama cedera. Sementara itu, Bagnaia, murid kebanggaan Valentino Rossi, juga tengah terpuruk di Ducati. Semua ini membuat Aprilia semakin punya ruang untuk bersinar. Namun, kesuksesan Aprilia tak hanya datang dari sisi pembalap. Pedrosa memberi pujian khusus kepada sang CEO, Massimo Rivola, sosok visioner yang berani mengambil keputusan besar dan tak populer. Di tengah badai absennya Martin dan isu hengkangnya sang juara dunia ke tim lain pada 2026, Rivola tetap tegak dengan strategi yang matang. Kita harus memberikan pujian kepada Massimo Rivola, ujar Pedrosa. Dia membuat beberapa keputusan yang tidak semua orang setujui. Tapi itulah bedanya pemimpin sejati, ia berani mengambil risiko.
Keputusan untuk tidak melibatkan Albesiano dan merekrut Fabiano Sterlacini, yang dulunya asisten Luigi Dall'Igna di Ducati, terbukti sangat tepat. Sterlacini membawa filosofi teknik Ducati ke Aprilia, namun dengan sentuhan khas Noale, lebih luwes, lebih agresif, dan lebih inovatif. Hasilnya, motor RSGP 2025 menjadi salah satu paket paling seimbang di grid, stabil di tikungan, cepat di lintasan lurus, dan mudah dikendalikan oleh berbagai gaya membalap. Kini Aprilia bukan lagi tim pelengkap di MotoGP. Mereka telah menjadi ancaman nyata bagi Ducati. Bahkan, di paddock, mulai terdengar bisikan bahwa dinasti merah Borgo Panigale bisa runtuh jika Marquez tak segera kembali. Sementara Ducati masih sibuk mencari solusi atas ketergantungan mereka pada Marquez, Aprilia justru menikmati momentum emas. Bezzecchi dan Fernandez menjadi simbol kebangkitan, sementara Rivola dan Sterlacini membangun pondasi kuat untuk masa depan. Seolah alam semesta berbalik, Ducati yang dulu di atas angin kini ketar-ketir, dan Aprilia yang dulu kerap diremehkan, justru menatap masa depan dengan senyum lebar. Sebuah simbiosis yang lahir dari nasib buruk, tapi berkembang menjadi kisah kemenangan. Kisah Marco Bezzecchi dan Aprilia yang kini menulis babak baru di MotoGP 2025. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Ducati gigit jari, Marc Marquez terancam absen hingga balapan akhir musim MotoGP 2025. Sirkuit Phillip Island 2025 menjadi saksi bisu betapa kehilangan satu nama besar bisa mengubah peta kekuatan tim papan atas. Ducati, yang biasanya tampil garang di lintasan, kali ini justru terlihat lesu tanpa sosok andalannya, Marc Marquez. Sejak kabar cedera bahu kanan sang juara dunia 8 kali itu mencuat usai MotoGP Mandalika, atmosfer di garasi Ducati terasa muram. Marc Marquez memang bukan sembarang pembalap. Meski baru bergabung dengan Ducati pada awal musim 2025, pengaruhnya langsung terasa. Ia membawa semangat baru, mental juara, dan gaya agresif yang menjadi identitasnya sejak debut di kelas Premier. Namun nasib berkata lain. Kecelakaan di tikungan cepat Mandalika bukan hanya membuat Marquez tersungkur, tapi juga menimbulkan cedera serius pada bahu kanannya. Setelah insiden itu, Marquez segera diterbangkan ke Madrid untuk menjalani pemeriksaan mendalam di Klinika Rubber Internasional. Hasil awal menunjukkan adanya ketidakstabilan pada sendi bahu yang memerlukan penanganan intensif. Tim medis pun tak ingin ambil risiko, apalagi dengan riwayat cedera panjang yang pernah menghantui sang pembalap di masa lalu. Awalnya, Ducati masih optimistis. Mereka memperkirakan Marquez hanya akan melewatkan 2 seri, Australia dan Malaysia, dan bisa kembali ke lintasan di seri Portugal awal November. Namun, harapan itu perlahan memudar setelah muncul laporan baru dari Direktur Medis MotoGP, Dr. Angel Charte. Dalam wawancaranya dengan DAZN di Phillip Island, Charte menyebut pemulihan Marquez berjalan lebih lambat dari perkiraan. Pemeriksaan terakhir menunjukkan kondisi bahu Marquez belum stabil, ujar Dr. Charte. Kami harus berhati-hati. Jika ia memaksakan diri kembali terlalu cepat, risiko cedera ulang akan sangat besar dan bisa mengancam karirnya. Pernyataan itu membuat suasana di paddock Ducati semakin berat. Tim yang semula hanya fokus pada pengaturan mesin dan strategi balap, kini harus memutar otak mencari solusi jangka pendek tanpa kehadiran sang bintang. Francesco Bagnaia, yang diharapkan bisa mengisi kekosongan itu, justru tengah berjuang menemukan performa terbaiknya setelah serangkaian hasil mengecewakan. Sementara itu, Dr. Pedro Luis Ripoll, spesialis ortopedi yang juga mengikuti perkembangan Marquez, memberikan pandangan yang lebih pesimistis. Kepada media Spanyol, Marca, ia menjelaskan bahwa cedera bahu semacam itu bisa membutuhkan waktu pemulihan hingga 16 pekan, yang berarti Marquez berpotensi absen hingga akhir musim. Cedera bahu kanan dengan ketidakstabilan sendi bukan hal ringan, kata Ripoll. Bahkan setelah pulih secara medis, dibutuhkan waktu tambahan untuk mengembalikan kekuatan dan koordinasi otot, terutama bagi pembalap seagresif Marc. Kabar itu tentu menjadi pukulan telak bagi Ducati. Bukan hanya karena kehilangan sosok pemimpin di lintasan, tapi juga karena hilangnya momentum dalam perebutan gelar konstruktor. Tanpa Marquez, Ducati kehilangan daya gempur yang selama ini menjadi andalan untuk menandingi Aprilia dan KTM yang terus menanjak performanya. Mauro Grasili, Direktur Olahraga Ducati, mencoba menenangkan situasi. Dalam wawancara bersama Jack Appleyer dari Dorna Sports, ia menyebut timnya akan menunggu hasil evaluasi lanjutan dari tim medis di Madrid sebelum membuat keputusan resmi. Soal Portimao,
Kami belum bisa memastikan apapun, ujar Grasili. Kami tetap berkomunikasi dengan Dr. Mar setiap minggu, tapi sampai sekarang belum ada lampu hijau. Kami tak mau terburu-buru. Kesehatan pembalap jauh lebih penting dari sekadar hasil sementara. Meski begitu, di balik pernyataan diplomatis itu, terlihat jelas kekhawatiran yang besar di kubu Ducati. Marquez bukan hanya pembalap cepat, melainkan simbol harapan baru yang diharapkan bisa membawa Ducati kembali ke dominasi mutlak seperti di era 2023-2024. Tanpa dirinya, performa tim tampak pincang. Pirro dan Bagnaia belum mampu memberikan hasil setara. Bahkan di Australia keduanya tercecer di papan bawah. Beberapa pengamat MotoGP menilai bahwa absennya Marquez bisa berdampak domino bagi Ducati di sisa musim ini. Selain itu, kehilangan sosok karismatik seperti Marquez juga menurunkan motivasi kru di paddock. Sementara itu, dari sisi pribadi, Marquez dikabarkan frustrasi dengan situasi ini. Sumber internal Ducati menyebut sang pembalap sangat ingin kembali membalap sebelum musim berakhir, tetapi tim dokter dan Ducati menahan keinginannya. Mereka tak ingin mengulangi kesalahan masa lalu seperti di musim 2020, ketika Marquez memaksakan diri kembali terlalu cepat dan akhirnya absen sepanjang tahun. Mar adalah pejuang, tapi kali ini semua harus berjalan dengan sabar, ujar Grasili lagi. Kami ingin dia kembali dalam kondisi 100%, bukan 80%. Kini, publik MotoGP menantikan kejelasan nasib sang legenda. Apakah Marquez akan mampu pulih tepat waktu untuk seri Portugal, ataukah musim 2025 akan berakhir tanpa kehadiran sang ikon di lintasan? Satu hal pasti, Ducati tengah berada di persimpangan krusial. Mereka bisa memilih menekan gas tanpa Marquez dan berjuang dengan segala sumber daya yang tersisa, atau menunggu sang bintang sembuh total demi masa depan yang lebih cerah. Namun untuk saat ini, bayangan absennya Marc Marquez hingga akhir musim membuat Ducati hanya bisa gigit jari. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Drama MotoGP Australia 2025, Raul Fernandez pecah telur, Bezzecchi tetap podium meski dihukum tabrak Marc Marquez. Balapan utama MotoGP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island, Minggu, 19 Oktober 2025, siang WIB, menghadirkan drama besar penuh tensi dan kejutan luar biasa. Raul Fernandez akhirnya meraih kemenangan perdananya di kelas Premier, sementara Marco Bezzecchi, sang juara sprint race, menunjukkan semangat pantang menyerah meski dibebani hukuman berat double long lap penalti. Dua kisah berbeda ini berpadu menciptakan salah satu balapan paling menarik sepanjang musim. Cuaca dingin dan angin kencang menjadi tantangan pertama bagi para pembalap. Fabio Quartararo, yang memulai dari posisi pole, justru kehilangan momentumnya begitu lampu start padam. Pembalap Yamaha itu langsung disalip beberapa rival dan terlempar keluar dari posisi tiga besar. Sebaliknya, Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing melakukan start sempurna. Ia melesat memimpin menuju tikungan pertama, diikuti Raul Fernandez, Trackhouse Racing, dan Pedro Acosta, KTM Factory. Namun, tak ada waktu bagi Bezzecchi untuk menikmati posisinya. Hukuman double long lap penalti akibat insiden di Mandalika dengan Marc Marquez menghantuinya. Bezzecchi dianggap terlalu agresif dalam manuvernya, menyebabkan Marquez terjatuh dan cedera serius. Akibat insiden itu, Marquez bahkan absen di Australia, meninggalkan kekosongan besar di jajaran pembalap papan atas. Bezzecchi memilih strategi cerdas. Ia menunda menjalani penalti untuk membuka jarak sejauh mungkin dari pembalap di belakang. Di 3 lap awal, ia unggul hampir 1 detik dari Fernandez. Namun pada lap kelima, ia menjalankan penalti pertama, dan 2 lap kemudian penalti kedua, yang membuatnya turun ke posisi ke-6. Meski demikian, kecepatan motor Aprilia miliknya tampak masih cukup kompetitif untuk bertarung kembali di depan. Phillip Island kembali menunjukkan tajinya sebagai sirkuit paling menantang di kalender MotoGP. Dua pembalap, Johann Zarco dan Jack Miller terjatuh dalam waktu berdekatan. Kedua insiden ini menambah ketegangan di lintasan yang terkenal dengan tikungan Stoner dan Luke Hakes yang berisiko tinggi. Setelah Bezzecchi turun posisi, Raul Fernandez mengambil alih posisi terdepan dengan performa yang nyaris sempurna. Pembalap muda Spanyol itu tampil dengan ritme konsisten, memanfaatkan momen ketika para rival sibuk saling menyalip di belakang. Jaraknya terhadap Pedro Acosta di posisi kedua semakin melebar hingga hampir 2 detik di lap ke-10. Fabio Quartararo yang sempat diunggulkan justru mengalami penurunan performa signifikan.
Ia disalip satu persatu oleh Di Gia, Bezzecchi, Pol Espargaro, Luca Marini, Fermin Aldeguer, dan Brad Binder hingga akhirnya terdampar di posisi ke-10. Sementara itu, Ducati Lenovo benar-benar mengalami hari buruk. Francesco Bagnaia tercecer di belakang dan akhirnya terjatuh 4 lap menjelang finish. Meski sempat tertinggal jauh, Marco Bezzecchi tidak menyerah. Seolah terbakar rasa bersalah akibat insiden dengan Marquez, ia tampil agresif namun tetap terkontrol. Lap demi lap, pembalap asal Italia itu memperlihatkan kecepatan luar biasa. Di lap ke-16, ketika Acosta melebar di tikungan Stoner, Bezzecchi mulai memangkas jarak dengan kelompok 3 besar. Pertarungan makin panas di lap ke-22. Bezzecchi melakukan manuver berani di tikungan Luke Hicks untuk menyalip Acosta, merebut posisi keempat dengan gaya khasnya yang nekat tapi bersih. Penonton di tribun bersorak ketika melihat pembalap bernomor 72 itu kembali menunjukkan performa gemilang. 4 lap menjelang finish, drama semakin memuncak. Bagnaia terjatuh dan keluar dari balapan, sementara Bezzecchi kian dekat dengan Alex Marquez di posisi ketiga. Di lap terakhir, Bezzecchi menyalip Alex secara dramatis di tikungan terakhir, memastikan podium ketiganya yang seolah mustahil beberapa lap sebelumnya. Dari 2 kali menjalani penalti hingga finish di podium, kisah Bezzecchi menjadi simbol perjuangan tanpa menyerah di dunia MotoGP. Sementara Bezzecchi sibuk menyalip di belakang, pertarungan di barisan depan juga memanas. Fabio Di Giannantonio, Di Gia, tampil luar biasa dengan gaya balap tenang namun efektif. Ia beberapa kali bertukar posisi dengan Pedro Acosta sebelum akhirnya menyalip Alex Marquez di lap ke-23 untuk mengamankan posisi kedua. Namun, jarak dengan Raul Fernandez terlalu jauh untuk dikejar. Fernandez tampil sempurna tanpa kesalahan sedikit pun. Dengan ritme stabil dan kontrol penuh atas ban belakangnya, ia mempertahankan jarak aman lebih dari 2 detik hingga garis finish. Ketika melintasi garis finish, Fernandez langsung mengangkat tangannya tinggi, menandai kemenangan perdananya di MotoGP. Kemenangan Raul Fernandez menjadi momen emosional bagi tim Trackhouse Racing, yang musim ini tampil luar biasa sebagai tim satelit baru. Fernandez terlihat menitikkan air mata saat mendengarkan lagu kebangsaan Spanyol di podium. Ini hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya berjuang terlalu lama untuk momen ini, katanya dengan suara bergetar. Namun di paddock Aprilia, suasana juga penuh kepuasan terselubung. Meskipun Bezzecchi hanya finish ketiga, bos tim Aprilia, Massimo Rivola, terlihat tersenyum lebar. Ia tahu misi mereka di Australia berhasil, bukan hanya podium, tapi juga memastikan rival terbesar mereka, Marc Marquez, tidak lagi menjadi ancaman musim ini. Strategi kami berjalan sempurna, ujar Rivola singkat dengan nada misterius. Ucapannya sontak memicu spekulasi baru bahwa Aprilia memang sengaja mengatur strategi keras sejak Mandalika untuk menyingkirkan Marquez dari peta persaingan. Di balik podium dan selebrasi tim Aprilia, bayang-bayang absennya Marc Marquez masih menghantui paddock, menyisakan pertanyaan besar. Apakah ini sekadar kebetulan, atau bagian dari misi rahasia Aprilia yang kini semakin menjadi buah bibir dunia MotoGP? Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Bagnaia merasa berdosa atas terpuruknya Ducati. Kalau Marquez ada, dia pasti naik podium. Francesco Pecco Bagnaia tampak seperti pembalap yang kehilangan arah di sirkuit Phillip Island, Australia. Dalam sprint race MotoGP Australia 2025, sang juara dunia 2 kali itu terpuruk hingga finish di posisi ke-19, tepat di depan rekan setimnya di Ducati Lenovo, Michele Pirro, yang menutup klasemen di posisi ke-20. Hasil ini menjadi mimpi buruk bagi tim pabrikan Ducati yang dikenal selalu mendominasi lintasan dalam 2 musim terakhir. Bagi Bagnaia, akhir pekan di Australia ini seolah menjadi cerminan krisis yang kian dalam. Ia terlihat frustrasi, kebingungan, bahkan mengaku merasa berdosa karena tidak mampu membawa Ducati tampil layaknya tim juara dunia. Setelah kegemilangan di Jepang, performa Bagnaia anjlok drastis, pertama di Mandalika, lalu kini di Phillip Island. Sangat sulit. Kami sedang memeriksa data, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi, ujar Bagnaia dengan nada lelah saat diwawancarai selepas sprint. Motornya sangat tidak stabil. Kami sudah mencoba banyak hal, tapi masalahnya bukan dari setelan atau elektronik. Yang normal adalah performa di Jepang, di sana semuanya terasa sempurna. Kata-kata Bagnaia menggambarkan betapa besar kebingungan yang melanda garasi Ducati.
Tim yang selama ini terkenal dengan keunggulan teknologinya kini seperti kehilangan jati diri. Bagnaia bahkan mengaku bahwa selama sprint, ia hanya menjadi penumpang di atas motornya sendiri. Saya hanya mengikuti motor, tanpa bisa berbuat apa-apa. Beberapa kali saya harus menutup gas supaya motor tidak bergoyang, keluhnya. Rasa frustrasi itu semakin menjadi ketika Bagnaia menyinggung sosok Marc Marquez, rekan sesama pembalap Ducati yang kini absen akibat cedera. Dalam komentarnya, Bagnaia dengan jujur mengakui bahwa mungkin hasil tim akan berbeda jika Marquez turun di Australia. Jika Marc ada di sini, dia mungkin akan naik podium. Tapi saya bahkan tidak bisa menghentikan motor agar tidak berguncang, ucap Bagnaia lirih. Kalimat itu seolah menjadi pengakuan terselubung bahwa peran Marquez di Ducati musim ini begitu besar. Sejak awal 2025, Marquez memang menjadi tumpuan utama dalam pengembangan motor Desmosedici terbaru. Konsistensinya membuat Ducati tetap bersaing di papan atas meski tim pabrikan sedang goyah. Absennya Marquez karena cedera membuat Ducati kehilangan arah teknis dan mental. Bagnaia sadar bahwa level terbaiknya adalah ketika semuanya berjalan normal, seperti saat ia menang ganda di Motegi, Jepang. Saya tahu dalam kondisi normal saya bisa bersaing. Tapi saya tidak bisa mengulangi sensasi yang saya rasakan di Jepang. Padahal, secara teori, motor yang kami pakai sekarang sama, jelasnya dengan nada frustrasi. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar, apa sebenarnya yang terjadi dengan motor Ducati? Sejak pertengahan musim, keluhan soal kestabilan dan grip belakang kerap muncul dari para pembalap. Bahkan Bagnaia menyebut bahwa timnya telah membangun ulang motor sebanyak 4 hingga 5 kali dalam upaya memperbaiki performa. Namun, hasilnya justru makin memburuk. Ducati telah membangun motor dari nol berkali-kali, ujarnya. Tapi perasaan saya terhadap motor ini malah makin buruk dibanding awal musim. Sejak balapan di Austria, semuanya mulai terasa salah. Pernyataan Bagnaia ini menggambarkan situasi yang hampir mirip dengan krisis yang dialami beberapa pabrikan besar di masa lalu, di mana pembaruan teknis yang terus-menerus justru membuat karakter motor kehilangan arah. Ducati, yang biasanya dikenal dengan kestabilan dan akselerasi brutal, kini justru kesulitan menemukan ritme di lintasan yang menuntut keseimbangan tinggi seperti Phillip Island. Sementara itu, Michele Pirro yang turun menggantikan Marc Marquez tak mampu banyak membantu. Pirro, meski berpengalaman sebagai test rider, tampak kesulitan mengimbangi kecepatan pembalap reguler lainnya. Akibatnya, Ducati Lenovo menjadi satu-satunya tim pabrikan yang finish di 2 posisi terbawah sprint. Dalam konteks psikologis, tekanan terhadap Bagnaia juga semakin berat. Sejak Marquez bergabung dengan Ducati, sorotan media beralih ke juara dunia 8 kali itu. Bagnaia, yang sebelumnya menjadi anak emas pabrikan Italia, kini harus berbagi cahaya. Namun ironisnya, di tengah absennya Marquez, Bagnaia justru tidak mampu memanfaatkan peluang untuk kembali membuktikan diri sebagai pembalap utama Ducati. Ia bahkan mengaku merasa bersalah kepada seluruh tim. Saya merasa berdosa karena tidak bisa memberikan hasil yang layak untuk Ducati, ujar Bagnaia. Mereka bekerja sangat keras, tapi saya tidak mampu mengubah usaha mereka menjadi hasil di lintasan. Meski begitu, sang juara dunia tetap mencoba menjaga harapan menjelang balapan utama Minggu. Ia akan memulai dari posisi ke-14 setelah dijatuhi penalti turun 3 posisi akibat pelanggaran dalam sesi kualifikasi. Besok semuanya tergantung situasi, katanya singkat, enggan berspekulasi lebih jauh. Namun, banyak yang menilai bahwa beban mental Bagnaia kini lebih berat daripada tantangan teknis. Tanpa Marquez, ia seakan kehilangan cermin pembanding. Sementara performa tim-tim lain seperti Aprilia dan KTM terus meningkat, Ducati justru terjebak dalam eksperimen yang belum membuahkan hasil. Situasi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah Bagnaia masih mampu mengembalikan kepercayaan diri dan membawa Ducati keluar dari keterpurukan? Ataukah dominasi Ducati di era MotoGP modern mulai memasuki masa senja? Phillip Island bisa jadi bukan akhir, tetapi titik balik. Jika Ducati gagal menemukan solusi dalam waktu dekat, musim 2025 bisa menjadi musim terburuk mereka dalam 5 tahun terakhir. Dan bagi Bagnaia, perasaan berdosa itu bisa berubah menjadi tekanan yang menghancurkan. Karena di MotoGP, tidak ada ruang untuk penyesalan, hanya hasil yang berbicara. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your